Meski Soekarno memiliki gaya kepemimpinan karismatik, tidak hanya diakui oleh warga Indonesia, melainkan dari dunia internasional. Keberwibawaan Soekarno dapat terlihat dari pengaruhnya yang besar terhadap massa. Sejarah mengatakan bahwa Soekarno pernah memimpin 1 juta orang dalam lapangan Ikada, Jakarta. Moralitas. Soekarno memiliki dimensi moralitas yang dapat terlihat dari Pancasila dan Dasar-Sila Bandung, serta pengaruh empatinya yang tinggi terhadap permasalahan rakyat Indonesia. Diplomatif, Soekarno berhasil menggunakan diplomasi untuk merebut Irian Barat dan meyakinkan Amerika Serikat dan Uni Soviet tanpa konfrontasi dengan militer Belanda. Delegatif, Soekarno mampu menerapkan gaya kepemimpinan delegatif dengan menyerahkan tugas diplomasi kepada rekan seperjuangannya untuk mengerjakan tugas yang dapat dipercaya. Transformasional, Soekarno mentransformasi kebijakan dan strategi politik untuk menjaga kedaulatan dan kemerdekaan NKRI. Transaksional, pada pemerintahan Soekarno terdapat elemen transaksional, namun di pemerintahan Soekarno lebih dikenal dengan solidarity maker dibanding dengan administrator. Visioner, Soekarno dikenal sebagai pemimpin visioner yang dikenal gigih dalam mencapai tujuan, berpikir kritis, dan berani mengambil resiko. Situasional, Soekarno menerapkan gaya kepemimpinan berdasarkan situasi. Demokratis, Soekarno pernah menerapkan gaya demokratis ini namun mengalami perubahan di saat pembubaran DPR dan terdapat keputusan-keputusan kontroversial. Otoriter, Soekarno pernah menjadi pemimpin otoriter setelah mengumumkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Soekarno menggunakan gaya bahasa yang mudah dipahami oleh rakyat, menjadi orator ulung dengan pidato yang tegas, lugas, dan menggelegar. Soekarno mampu menyampaikan pesan politiknya secara terstruktur, mampu membangun semangat perjuangan dengan semboyan merdeka atau mati. Soekarno memiliki cara berbicara yang agresif demi membela kepentingan rakyat dan menyerang sistem kapitalisme dan kolonialisme Belanda. Soekarno terbuka dari saran-saran rekan-rekan seperjuangan demi membela kepentingan negara. Memiliki komunikasi politik yang terbuka, dua arah, dan mampu mengkomunikasikan kebutuhan dan ide rakyat. Mampu mengkomunikasikan visi dan tujuan negara dengan jelas, serta mampu membangun relasi tulus dengan rakyat. Sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Presiden Soekarno adalah sistem pemerintahan Orde Lama dan demokrasi terpimpin. Alasan dibalik diterapkannya sistem pemerintahan ini adalah sebagai solusi atas banyaknya perbedaan ideologis di dalam bidang kabinet. Sistem ini memberikan banyak kekuasaan pada Soekarno untuk melaksanakan rencananya. Namun beberapa militer tidak senang atas peran kecil di bidang politik. Selain itu, Soekarno mengandalkan dukungan PKI dan muncullah filosofi Nasakom. Pada tahun 1962 sampai 1966, Soekarno mengumumkan politik konfederasi terhadap Malaysia, termasuk Malaka, Singapura, dan Kalimantan yang sebelumnya dikuasai oleh Inggris. Salah satu kebijakan konfederasi ini adalah keluarnya Indonesia dari PBB, karena kala itu PBB termasuk menjadi negara anggota. Adapun kelebihan model kepemimpinan Soekarno, yang pertama di bidang politik. Soekarno melakukan diplomasi melalui Trikora untuk menyelamatkan Irian Barat. Soekarno juga melakukan konferensi Malino dan pembentukan Irian sebagai dukungan terhadap nasionalisme. Yang kedua, di bidang budaya, Soekarno melakukan sintesis budaya berkelanjutan dan adaptasi dengan kebudayaan modern. Yang ketiga, di bidang ekonomi, Soekarno melakukan reformasi moneter melalui devaluasi dan pemotongan uang. Soekarno juga melakukan penentangan terhadap kapitalisme dan nasionalisasi perusahaan asing. Yang keempat, di bidang sosial, Soekarno melakukan diplomasi sukses menuju penyerahan Papua Barat. Soekarno menetapkan hari lahir Pancasila dan pembangunan Masjid Istiqlal sebagai pusat kegiatan. Soekarno juga menentukan Monas sebagai simbol perjuangan dan pengenangan pahlawan. Yang kelima, di bidang pertahanan dan keamanan, Soekarno melakukan pembentukan TNI dan Polri pada awal kemerdekaan. Soekarno melakukan respon terhadap ancaman penyanderaan oleh Belanda dan
membentuk pasukan pengawal presiden atau Pas Pampres sebagai langkah konkret. Yang keenam, di bidang ideologi, Soekarno melakukan sintesis nilai positif dari berbagai ideologi dan penutupan kelemahan ideologi. Soekarno melakukan pengendalian ekonomi oleh pemerintah tanpa mengorbankan rakyat. Yang terakhir, Soekarno melakukan fleksibilitas ideologi mengikuti perkembangan zaman. Fanatisme pengikut Soekarno cenderung fanatik, sehingga pemimpin pada era Soekarno merasa selalu benar tanpa berpikir kritis. Dan yang kedua, ketidakkonsistenan. Pemimpin karismatik seperti Soekarno dapat kehilangan kepercayaan jika tidak konsisten dalam keputusannya. Yang ketiga, regenerasi pemimpin. Pemimpin karismatik sulit digantikan, menghambat regenerasi kepemimpinan yang berkompeten. Yang kelima, keputusan berisiko. Pemimpin karismatik cenderung mengambil keputusan berisiko tanpa musyawarah, merasa keputusan yang benar. Keenam, kehilangan inisiatif bawahan. Bawahan yang tidak memiliki kesempatan kehilangan inisiatif untuk bertindak. Yang ketujuh, keputusan dipaksakan. Keputusan pemimpin kadang-kadang dipaksakan sebagai keputusan bersama tanpa konsultasi. Yang kedelapan, fanatisme bawahan. Pengikut yang fanatik dapat menghambat kebebasan berpikir dan kreativitas. Dan yang terakhir, pemimpin otoriter. Pada periode tertentu, Soekarno terlihat sebagai pemimpin otoriter dengan kecenderungan arogan dan ambisius.